Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Mari belajar bersama. Oh iya, jangan lupa berdoa ya sebelum belajar. Hari ini kita akan belajar di tema keempat, subtema kedua. Dan jangan lupa juga subscribe, like, komen, dan share ya. Terima kasih. Hari ini kita memasuki pembelajaran yang ke-6. Untuk mengawali pembelajaran ini, kita akan membaca teks pendek yang berkaitan dengan cara menjaga kesehatan lingkungan. Setelah itu kita akan mencari informasi seputar isi bacaannya. Nah, di Ayo Membaca, kita akan membaca teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Nah, di bawahnya sudah ada teks yang berjudul Sekolah Adiwiyata. Sekolah Adiwiyata merupakan salah satu contoh lingkungan sekolah yang bersih. Untuk menjadi sekolah Adiwiyata, sekolah harus bersih. Tidak hanya itu, sekolah juga harus rapi dan indah. Oleh sebab itu, pekarangan sekolah harus dikelola dengan baik. Sekolah Adiwiyata tempat yang nyaman untuk belajar. Di halaman sekolah biasanya terdapat taman yang indah. Ada juga pohon yang rindang untuk berteduh dan belajar. Di setiap tempat disediakan tempat sampah. Hal ini bertujuan agar siswa tidak membuang sampah sembarangan. Di sekitar sekolah juga dipasang slogan. Slogan itu berisi imbauan agar siswa hidup bersih dan sehat. Semua sekolah ingin menjadi sekolah Adiwiyata. Nah, di bawahnya silahkan kalian cari informasi apa yang kamu peroleh dari isi teks di atas. Nah, kalau menurut Abi, informasi yang didapatkan dari bacaan di atas, sekolah Adiwiyata merupakan salah satu contoh sekolah yang bersih, indah, pohon rindang, dan juga di setiap tempat disediakan tempat sampah. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Ayo mengamati. Amatilah gambar di bawah dengan teliti. Nah, di bawah sudah ada gambar ya. Silakan amati, setelah itu kita jawab pertanyaan ini. Apa isi gambar di samping? Nah, Abi tulis di sini ya jawabannya, yaitu lingkungan sekolah yang bersih dan rapi. Seperti tampak pada gambar ini ya. Kemudian, bagaimana dengan lingkungan sekolahmu? Nah, kalau lingkungan sekolah Abi termasuk lingkungan sekolah yang bersih dan rapi ya. Kita lanjutkan ke bagian Ayo Menulis. Amati pekarangan sekolahmu. Apa saja yang kamu lakukan agar pekarangan sekolahmu bersih? Tuliskan hasil pengamatanmu pada kolom berikut. Silahkan nanti di sini ya menulisnya. Cara menjaga pekarangan sekolah agar tetap bersih. Caranya dengan membuang sampah pada tempat sampah, tidak merusak barang-barang sekolah, mengadakan piket setiap hari, mengadakan penghijauan sekitar lingkungan sekolah. Selain itu, semua warga sekolah bertanggung jawab menjaga kebersihan sekolah. Nah, setelah kalian selesai mengerjakannya, silakan nanti coba bacakan hasil pengamatanmu, bacakan dengan lafal dan intonasi yang tepat ya. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Ayo berdiskusi. Nah, pada bagian ini kita akan mempelajari manfaat hidup bersatu dalam keberagaman di sekolah. Kita baca terlebih dahulu teksnya. Semua warga sekolah bertanggung jawab menjaga kebersihan sekolah. Semua warga sekolah harus menunjukkan sikap hidup dalam kebersamaan. Hidup dalam kebersamaan merupakan wujud dari persatuan. Hidup dalam kebersamaan banyak manfaatnya. Sebaliknya, tidak hidup dalam kebersamaan juga ada akibat buruknya. Nah, sekarang coba diskusikan dengan temanmu, apakah manfaat hidup dalam kebersamaan di sekolah?
Kemudian nanti diskusikan dengan temanmu juga apa akibatnya jika tidak hidup kebersamaan di sekolah. Nah, contoh manfaat persatuan di sekolah, misalnya di sini menciptakan keamanan dan kedamaian, menciptakan sikap tolong-menolong, saling mendukung satu sama lain, tidak ada kekerasan di sekolah, dan menumbuhkan rasa kedisiplinan. Nah, sekarang akibat tidak ada persatuan di sekolah, ini akan mengakibatkan sering bertengkar dengan teman, susah mendapatkan teman, tidak saling mendukung, terdapat kekerasan di sekolah. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini tadi kita sudah kerjakan sama-sama ya. Jawaban-jawabannya ada di sini. Silakan nanti ini boleh dipindahkan ke sebelah sini. Nanti setelah selesai, coba jelaskan di depan teman-temanmu supaya teman-temanmu memahami. Kita lanjutkan lagi ya ke bagian ayo berlatih. Carilah satu contoh kegiatan yang mencerminkan kebersamaan dengan temanmu di kelas. Kemudian peragakan kegiatan tersebut. Nah, di sini sudah ada contoh peragaannya ya. Ketika bergotong royong, kami mengangkat meja bersama. Nah, contoh gambar ilustrasinya seperti ini ya. Silahkan nanti kalian boleh mencari gambar ilustrasi yang lainnya. Kita lanjutkan lagi sekarang ke bagian ayo mengamati. Nah, pada bagian ini kita akan mempelajari bangun datar ya. Kemudian kita akan mencoba mengurutkan pada pola-pola tertentu. Amati meja yang diangkat Dayu dan Edo. Bagaimana bentuk permukaan meja? Yuk kita lihat gambarnya di halaman berikutnya. Nah, bentuknya bangun datar persegi panjang seperti ini. Persegi panjang dapat dibentuk menjadi pola tertentu. Persegi panjang membentuk pola dengan bangun datar yang lain. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut dengan teliti. Misalnya pola seperti ini. Bangun datar persegi panjang, kemudian di sini ada segi 5. Persegi panjang segi 5, persegi panjang segi 5, persegi panjang segi 5. Kemudian pola berikutnya persegi panjang, segi 5, persegi panjang, segi 5, persegi panjang. Kemudian di sini segi 5. Nah, polanya seperti itu. Pola berikutnya di sini ada persegi panjang segi 5, segi 5. Persegi panjang segi 5, segi 5. Persegi panjang segi 5, segi 5. Nah, polanya seperti itu ya. Jadi setiap polanya berbeda-beda. Kita lanjutkan ke bagian ayo berlatih. Tentukan bentuk bangun datar selanjutnya sesuai dengan pola-pola berikut. Nomor 1 sudah ada pola terbentuk seperti ini ya. Tetapi di sini masih kosong. Nah, untuk melanjutkan pola ini berarti kita tinggal menambahkan di sini ya, segi 5 dan segi 6. Kita lanjutkan lagi ya ke halaman berikutnya. Nah, untuk nomor 2, polanya seperti ini ya. Kita tinggal menambahkan gambar segi 5, kemudian di sini ada segi 6 dan segi 6. Kemudian untuk melengkapi pola nomor 3 di sini dan di sini. Untuk nomor 4, kita tinggal tambahkan saja di sini segi 4 dan segi 5. Dan pola yang terakhir nomor 5, kita tinggal tambahkan saja di sini ya. Nanti gambarnya yang bagus ya. Dan diberi warna sesuai dengan bentuk yang samanya. Yuk kita lanjutkan pada kegiatan yang terakhir, yaitu kegiatan bersama orang tua. Orang tua membimbing siswa agar terbiasa berteman dan mau berbagi dengan orang-orang di sekitar rumah. Wah, sekarang sudah pada pintar. Nah, sebelum Abi akhiri, Abi berpesan ya, selalu mematuhi protokol kesehatan. Selalu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, membatasi mobilitas, dan menjauhi kerumunan.
Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.